peserta diskusi. Untuk urutan agendanya sendiri, nanti yang pertama akan ada penyampaian dan pembukaan dulu dari tata tertib oleh moderator. Kemudian yang kedua ada perkenalan pemateri oleh moderator. Kemudian ada penyampaian materi oleh pembicara, dan kemudian ada sesi tanya jawab. Setelah itu ada penutup. Terkait dengan peraturan untuk diskusi ini sendiri, pertama adalah peserta hadir 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Kedua, selama pembicara menyampaikan materi, peserta wajib untuk menonaktifkan mikrofon audio. Yang ketiga, selama diskusi berlangsung, peserta yang ingin bertanya akan diberi waktu dan pada sesi tanya-jawab setelah materi selesai disampaikan. Keempat, pertanyaan dilaksanakan ketika moderator membuka sesi tanya-jawab dengan menggunakan fitur titik 3 atau raise hand, dan kemudian akan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan oleh moderator. Kelima, peserta dilarang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan sebelum dipersilakan oleh moderator. Keenam, setelah dipersilakan moderator, peserta yang ingin bertanya wajib menyampaikan nama, asal, dan pertanyaannya atau tanggapannya. Ketujuh, peserta diharapkan online dan menyimak dengan baik materi yang disampaikan. Kedelapan, peserta diskusi diwajibkan menggunakan username dan nama asli untuk kenyamanan selama diskusi berlangsung. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman untuk mengingat dan menjalankan tata tertib diskusi kita pada hari ini, agar diskusi kita ini dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan materi yang ingin disampaikan oleh pembicara. Untuk sanksinya itu sendiri, apabila ketika teman-teman tidak menjalankannya, maka akan di-kick out dari room diskusi ini. Baik, ini udah ada Pak Zainal juga. Selamat pagi Pak Zainal. Selamat pagi, Mas. Sehat ya Pak Zainal ya? Alhamdulillah, insya Allah. Baik, kita akan segera mulai juga. Pak Dedi udah masuk ke room atau belum? Cek Pak Dedi. Belum ada ya? Baik, sambil menunggu Pak Dedi, mungkin agar kita mempersingkat waktu juga, saya akan segera memulai diskusi kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan semua. Selamat pagi kepada Pak Zainal, kepada Pak Donald Faris, dan juga Pak Dedi. Yang mana perkenalkan, saya sendiri adalah Fransko Mandalika, selaku moderator pada agenda diskusi kita pada hari ini. Yang mana hari ini kita mengangkat tema diskusi yang diangkat oleh teman-teman dari berbicara mohon segera ya, baik. Tema kita adalah kejanggalan kasus novel Baswedan, tanda agenda anti korupsi alami kemunduran. Dengan 3 pembicara, yang pertama ada Pak Zainal Arifin Mokhtar, SH LLM PhD, yang mana beliau adalah seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi di UGM. Yang kedua ada Pak Donald Faris, beliau adalah aktivis dan peneliti dari ICW, Indonesian Corruption Watch. Dan yang ketiga ada Pak Dedi Fahman Nadi, beliau adalah pakar hukum pidana dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, yang ketiganya nanti akan menyampaikan materi berdasarkan keekspertan dari bidangnya masing-masing.
Jika kita melihat kasus dari Novel Baswedan, kami memang sengaja mengangkat sedikit dua tema yang memang agak berhubungan dan memang ini sangat berkesinambungan, yang mana kami melihat ketika kita mendengarkan ataupun kita melihat statement dari Pak Joko Widodo yang di awal pertama kali dia waktu pidato kemenangan, kita melihat ada statement yang menyatakan bahwa segala bentuk tindak korupsi dia akan berantas dan dia akan lawan sampai tidak ampun, seperti itu. Kira-kira ada kata-kata seperti itu gitu. Tapi melihat perkembangan agenda korupsi yang kemudian ada sampai detik ini, justru hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi ini kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang teman-teman ketahui adalah agenda korupsi yang dilakukan oleh para koruptor ini kemudian semakin marak terjadi, bahkan terkesan kita ini semakin lamban atau bahkan semakin sering melihat kasus-kasus korupsi yang baru dilakukan oleh para koruptor. Yang munculnya pelemahan dari revisi Undang-Undang KPK ini adalah salah satu bentuk penolakan yang sangat besar-besaran dilakukan oleh masyarakat maupun akademisi yang melihat bahwa ada bentuk-bentuk pelemahan yang dilakukan terhadap KPK itu sendiri di dalam pemberantasan korupsi. Kemudian kasus Harun Masiku yang sampai detik ini juga kita tidak tahu Harun Masiku ini bagaimana tindakan pemerintah untuk kemudian menyelesaikan kasus ini, dan puncaknya, klimaksnya adalah di kejanggalan kasus dari Novel Baswedan, yang mana ini semakin menandakan bahwa tidak hanya kasusnya yang kemudian sulit untuk ditangani, bahkan sekarang aparat penegak hukumnya yang kemudian diintimidasi bahkan diintervensi. Nah, ketika melihat beberapa diskusi sebelumnya juga saya melihat bahwa Pak Novel Baswedan sudah mengatakan bahwa dia merasa bahwa ada tindakan-tindakan yang memang ditutup-tutupi atau bahkan tidak dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menyelesaikan kasusnya. Jadi itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu berlama-lama juga dan kita bisa mendengar langsung apa yang ingin disampaikan oleh para pembicara kita. Saya akan mulai dulu dari Pak Zainal Mokhtar yang akan menyampaikan bagaimana sih sebenarnya bentuk politik hukum di Indonesia itu sendiri dalam memandang ataupun memberantas kasus korupsi. Karena kita melihat bahwa politik hukum di Indonesia inilah yang menjadi pedoman kita apabila kita ingin memberantas korupsi sampai dengan akar-akarnya. Mungkin itu yang akan disampaikan oleh Pak Zainal Mokhtar. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Fraskolin. Saya mulai ya, teman-teman sekalian. Kita membicarakan sebenarnya sesuatu yang memang agak menyesakkan hati ya belakangan, karena kemudian ada proses penegakan hukum yang kelihatannya buruk. Saya sederhana saja di kepala saya bahwa untuk seorang Novel Baswedan yang juga polisi, yang juga sangat blow up bukan hanya di tingkat nasional, karena di tingkat internasional, karena Novel sendiri diundang berpidato di UNCIC, itu diperlakukan masih seperti itu. Kita bisa bayangkan kemudian apa yang akan terjadi misalnya kalau itu orang biasa. Tentu kita nggak bisa menyamakan ya, karena kasus Novel Baswedan juga barangkali ada intrik tertentunya yang Novel Baswedan sendiri sudah cerita beberapa kali. Tapi kasus itu sebenarnya menampar betul wajah kita. Saya mau mulai sebenarnya dengan bicara sedikit soal beberapa keanehan di kasus itu. Yang pertama kan, penyerangan ini ada konteksnya ya. Ada kaitannya dengan, saya yakin tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum atau penegakan hukum anti korupsi. Dan kalau kita lihat kasus yang ada saat itu, kan
ada beberapa kasus yang penting tuh, ya kan? Teman-teman bisa remind kembali, termasuk kasus buku merah dan lain sebagainya. Ada banyak tuh kasus-kasus yang menurut saya penting. Kalau dan kita pakai pola logika sederhana, nanti teman-teman pidana barangkali bisa menjelaskan. Ada orang subuh-subuh beli air keras, ambil air keras, datang jauh-jauh dari rumahnya, bahkan sudah melakukan pengintaian berapa hari sebelumnya, ketika sholat subuh lalu kemudian menyiramkan. Rasanya agak mustahil kalau itu dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang tidak terencana, terstruktur dan terencana dan dilakukan secara rapih gitu. Yang ketiga, time frame waktu barangkali ya, untuk kita lihat bahwa ini hampir hari ke-1000. Ya udah hampir sudah ratusan, lebih dari 2 tahun prosesnya, proses yang sangat berlama-lama. Itu barangkali menjadi catatan yang ketiga. Yang keempat adalah proses persidangannya itu sendiri yang banyak sekali catatan. Termasuk terakhir kemarin ketika pembacaan dakwaan yang entah kenapa kemudian jaksa itu kayak melempem gitu. Ada logika standar, orang sering mengatakan jaksa itu harus presumption of innocence. Saya termasuk yang mengatakan ada penempatan yang tidak pas terhadap asas-asas kita. Jaksa itu tidak boleh presumption of innocence karena tugasnya adalah dia menuduh orang gitu. Tugasnya memang adalah presumption of guilty gitu. Jadi kalau dia berbasis logika presumption of innocence, harusnya dia berbeda memang cara pandangnya gitu. Bayangan saya harusnya dia presumption of guilty. Dan itu yang anehnya kalau di-compare ke berbagai kasus yang serupa barangkali dengan kasus novel. Nah, dari semua keanehan itu saya mau bicara sekarang soal bagaimana politik hukum negara. Ya. Satu, barangkali catatan terbesar, kita belum punya platform yang kuat dan memadai untuk melindungi yang namanya penegakan hukum anti korupsi. Ya, ada yang namanya Piagam Jakarta dulu, Jakarta Charter beberapa tahun yang lalu, yang berbicara bahwa kebutuhan untuk melindungi pekerja anti korupsi itu tinggi. Kenapa? Karena pengalaman di berbagai negara itu menempatkan pekerja anti korupsi itu biasanya mudah untuk dihajar, mudah untuk diserang, bahkan mudah untuk dikriminalisasi. Barangkali kita bisa paham kasus Nuhu Ribadu di Nigeria, di mana kemudian dia melarikan diri ke negara lain, lalu kemudian ancaman pembunuhannya dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya serangan-serangan yang serupa, termasuk di Hong Kong sendiri ketika KPK pertama kali didirikan di Hong Kong, itu kan komisionernya dipukulin oleh polisi. Lembaga yang paling dikejar oleh KPK Hong Kong itu sendiri atau ICAC. Ya. Poin yang saya mau bilang adalah satu, konsep perlindungan itu kita belum punya, ya. Bahkan cenderung ada beban berat terhadap penegak hukum anti korupsi supaya dia diperlakukan lebih ekstra. Contoh misalnya kalau kita buka undang-undang KPK, penempatan seorang komisioner KPK menjadi tersangka saja itu kemudian sudah menjadi syarat untuk diberhentikan sementara. Berbeda dengan jabatan-jabatan publik lainnya, walaupun kemudian itu diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi poin saya ada demand, ada Pak, mohon maaf, suaranya hilang Pak, di mute itu.
Sudah kedengaran lagi? Sudah, Bang. Oke. Saya nggak tahu, tadi ter-unmute sendiri barangkali. Teman-teman pidana barangkali bisa risetnya, misalnya Mas Ganjar dari UI itu menempatkan bahwa ada ribuan delik pidana, ya. Dan itu kalau ditambahkan sampai ke perda-perda itu malah makin banyak, dan itu orang mudah sekali untuk dikriminalisasi. Tapi dengan kemudahan itu penegak hukum anti korupsi itu tidak mendapatkan perlindungan. Ya, kita tidak bicara soal impunitas sebenarnya pemaafan, kita bicara soal paling tidak ada konsep immunity-nya. Ya, walaupun imunitas dan impunitas kadang-kadang disamakan saja. Saya tidak mengatakan bahwa mereka harus diampuni, tapi paling tidak mereka punya perlindungan hukum. Ya, itu konsep yang pertama, dan negara kita belum punya, malah diberikan ke lembaga-lembaga lain. DPR punya hak imunitas, Perpu 1 2020 memberikan imunitas kepada pejabat publik ketika melakukan tindakan-tindakan tertentu ya soal COVID ini. Undang-Undang Bank Indonesia pasal 50 punya juga itu. Jadi banyak sekali sebenarnya imunitas yang ada, tapi sayangnya lembaga penegak hukum itu belum punya. Satu, yang kedua adalah perhatian negara. Benar. Lagi itu, Pak. Oke. Kok sering ter-unmute sendiri ya? Kurang tahu saya, Pak. Ini nggak ada yang unmute di sana. Nggak ada yang mute. Saya nggak ini nih, saya nggak nyentuh bahkan sama sekali. Bahkan kalau kita mau lihat Jokowi awal ketika mengangkat seorang yang sedang berproses di KPK sendiri, bermasalah di KPK sendiri, itu sudah menjadi problem tersendiri. Ya, itu menunjukkan bahwa cara pandang penegakan hukum anti korupsi Jokowi di awal sendiri sudah berantakan. Walaupun kemudian ada beberapa tingkah, ada beberapa pola yang cukup menarik, lalu kemudian di penghujung akhir masa pertama menurut saya menurun drastis. Nah, dan di penghujung yang kedua ini menunjukkan awal-awal yang makin tidak meyakinkan. Ya, saya mau bicara tersendiri ini. Sebenarnya Jokowi termasuk orang yang harus berhati-hati untuk second term. Kenapa? Karena second term itu biasanya petaka buat sistem presidensil. Ada buku bagus yang menulis bagus soal sistem tata negara di Amerika, yaitu The Curse of Second Term. Jadi kutukan periode kedua. Biasanya presiden di second period itu mengalami problem besar. Salah satu penyebabnya adalah turunnya popularitas karena sudah semakin terakumulasinya ketidakmampuan dia bekerja, ya. Dan yang kedua juga dukungan partai politik biasanya sudah terfragmented. Apalagi untuk kasus Indonesia, praktis Jokowi tidak akan menikmati lagi periode ketiganya. Jadi dengan kata kasar barangkali dalam tanda kutip, bagi partai politik Jokowi bukan faktor penting untuk 2024. Kecuali kalau terjadi perubahan amandemen, ya, mengizinkan Jokowi menjadi 3 periode gitu. Itu kecuali. Tapi bagi bahasa saya adalah bagi partai politik, ya, Jokowi bukan faktor penting di 2024. Dan itu mengakibatkan dukungan ke dia menjadi sangat lemah. Nah, di titik itu saya menjadi heran ketika Jokowi masih memeluk partai politik sangat kuat. Kepentingan-kepentingan politik kemudian masih dipeluk sangat kuat, yang itu memandulkan gerakan penegakan hukum anti korupsi. Nah, itu cara pandang yang kedua. Yang ketiga saya mau bilang ada semacam pernyataan yang tidak pas ya dari negara. Misalnya dengan mengatakan bahwa kami tidak mau intervensi penegakan hukum. Itu berkali-kali diulangi oleh oleh semua bawahan Jokowi, termasuk juru bicaranya. Kami tidak mau intervensi. Sudah pasti sebenarnya intervensi secara langsung mengubah proses hukum itu tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun dalam konsep tertentu presiden punya di ujung-ujung.
Undang-Undang Dasar memberikan yang namanya amnesti, abolisi, rehabilitasi, grasi kepada presiden. Ya, itu sebenarnya efek yang namanya kemungkinan presiden untuk masuk ke dalam proses intervensi hukum. Ya, walaupun harus ada yang ke DPR, harus ada yang ke Mahkamah Agung. Jadi tidak benar tuh kalau tidak bisa intervensi secara keseluruhan. Yang mungkin yang harusnya yang tidak boleh intervensi 100% itu adalah maksud buruk mempengaruhi penegakan hukum sehingga jauh dari konsep penegakan hukum itu sendirinya. Saya mengatakan harusnya presiden berani untuk masuk ketika melihat penegakan hukum buruk. Ya, dengan segala catatan menurut saya SBY dulu melakukannya dan kita harus menaruh hormat untuk itu. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga menurut saya, kalaupun ada kunci mati tidak akan masuk ke proses penegakan hukum itu, paling tidak subsistem penegakan hukum, lembaga-lembaga penegak hukum yang berada di ketiak presiden itu bisa diperbaiki. Kan kita bisa paham bahwa yang namanya kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu punya peranan penting dalam penegakan hukum dan itu langsung berada di ketiak presiden. Dia menjadi bagian dari kontrol presiden. Nah, menurut saya menjadi gundah ketika ada proses penegakan hukum di kepolisian yang tidak baik, ada proses penegakan hukum di kejaksaan yang tidak baik, ada praktik-praktik yang tidak benar di Kementerian Hukum dan HAM seperti Harun Masiku dan lain-lain sebagainya, tapi kemudian presiden tidak kunjung masuk ke situ dengan kata sakti yang saya bilang sangat mungkin diperdebatkan itu. Padahal presiden punya kewenangan besar dalam sistem presidensil, termasuk mengawal yang namanya penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan. Ya, saya nggak tahu dibisikin oleh siapa kata-kata sakti itu sehingga seakan-akan presiden mengeluarkan terus kata-kata sakti tidak mau masuk. Padahal menurut saya dalam beberapa hal dia mencoba masuk. Masih ingat enggak berapa waktu lalu ketika presiden memerintahkan kepada kejaksaan dan kepolisian atau aparat penegak hukum di daerah supaya tidak cepat-cepat mentersangkakan kasus korupsi, melihat baik-baik antara kebijakan atau bukan. Menurut saya itu intervensi. Dan bisa kita anggap intervensi itu bisa jadi buruk termnya. Kenapa kemudian di intervensi buruk itu Jokowi merasa bisa, sedangkan di intervensi yang sebenarnya bisa baik, atau paling tidak memerintahkan penegak hukum lebih baik, itu kemudian tidak dilakukan. Ya. Nah, yang keempat, saya mau bicara soal politik hukum negara secara keseluruhan. Saya melihat, mencium aroma bahwa negara memang sudah meninggalkan penegakan hukum anti korupsi. Ini sebenarnya sudah dimulai sebelumnya, tapi digongi ketika membunuh KPK itu sendiri. Melalui proses perubahan undang-undang KPK. Dan alhamdulillah dalam tanda kutip ya, sekarang KPK-nya nyaris tidak berkutik. Saya tidak melihat lagi terobosan luar biasa KPK, saya tidak melihat lagi. Bahkan saya setuju dengan tulisan menarik seorang Indonesianis di Kompas beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa aktivis anti korupsi di Republik ini harus mulai berani untuk bicara soal agenda pemberantasan korupsi dengan tidak memasukkan KPK sebagai faktor penting. Ya, oleh karena pembusukan yang terjadi di KPK. Nah, to sum up yang saya mau ceritakan bahwa saya agak gundah tentu saja dengan proses penegakan hukum anti korupsi belakangan, bukan sekedar oleh perlakuan yang buruk terhadap aparat penegak hukum, cara pandang negara yang buruk terhadap penegakan hukum, perlindungan yang kurang, bahkan kemudian tidak adanya tindakan yang nyata dari negara. Padahal, ya, Jokowi harusnya sadar bahwa ketika dia akan turun di 2024, dengan fragmentasi politik yang sangat kuat, dengan mudah dia akan disandra oleh kepentingan-kepentingan politik. Harusnya Pak Jokowi lebih berani mengikatkan diri ke masyarakat, supaya kemudian dia bisa mendapatkan perlindungan yang berarti dari masyarakat. Ya.
ketika dia misalnya dia mau dikriminalisasi atau kesalahan-kesalahannya mau diungkit di pasca 2024. Nah, saya khawatir betul inilah yang membuat Jokowi lebih banyak mengakomodir kepentingan politik termasuk berupaya untuk melindungi kepentingan pasca 2024, ya mungkin paling tidak dengan melalui uh, paling tidak melalui presidensial threshold, mengawal presidensial threshold 20% sehingga kemudian presiden berikutnya pun hanya tersisa hanya hanya orang-orang tertentu yang mungkin lebih mudah disetir oleh kepentingan politik atau kepentingan oligarki di belakangnya. Mudah-mudahan bacaan saya keliru, ya, sehingga kita tidak segloomy itu melihat Indonesia, ya. Mudah-mudahan keliru, ya. Tapi paling tidak itu bacaan saya dengan menyatakan bahwa agenda pemberantasan korupsi kayaknya memang sudah ditinggalkan jauh oleh negara ini. Terima kasih pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Baik, terima kasih tadi penyampaian materi dan aparat itu sendiri maupun substansi dari peraturan itu sendiri yang sudah mulai buruk, dan ada intrik-intrik tertentu di dalam setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Kemudian ada kejanggalan juga dalam kasus novel yang mana ini bisa dilihat dari bentuk kejahatan yang sudah terstruktur bahkan sudah rapi, namun justru dibuktikan dengan hal yang sebaliknya gitu. Dan juga jaksa yang kemudian harus bersifat presumption of guilt atau asas praduga bersalah, kemudian menyampaikan juga bahwa di dalam politik hukum Indonesia ini kemudian kita belum punya platform yang jelas bagaimana perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang terutama di dalam bidang anti korupsi. Setidaknya itu yang bisa saya simpulkan. Dan untuk mempersingkat kemudian saya akan memberikan kesempatan juga kepada Pak Dedi dari pakar hukum pidana dari Universitas Lambung Mangkurat. Sudah masuk Pak Dedi? Ya, terima kasih Mas Mandalika. Ya, baik Pak. Saya persilakan Pak untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman. Ya, suara saya terdengar dengan baik, mudah-mudahan ya. Halo? Halo? Iya Pak. Ya. Baik, selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman semua, rekan-rekan, Mas yang saya hormati, Mas Zainal Arifin, Mas Uceng, apa kabar? Ya, sehat selalu Mas. Aduh, mudah-mudahan bisa ke Banjarmasin lagi, nanti kita makan lontong hari bersama lagi. Iya, ada Mas Dona juga nanti pemapar ketiga ya. Nah, saya diminta mengenai aspek pidananya ya, terkait dengan tema diskusi kita, kejanggalan kasus novel, apakah ini kemunduran anti korupsi. Kalau untuk kemunduran anti korupsinya nanti wilayah ICW yang membahas. Tapi saya kira semua sudah tahu lah persoalan ini berkaitan dengan soal-soal penegakan hukum anti korupsi. Karena penyidik KPK, Novel Baswedan, ini kan salah satu penyidik yang memang kita tahu track recordnya itu cukup bagus dalam pemberantasan anti korupsi. Semangatnya juga sangat bagus ya kan. Sehingga memang dalam draft dan langkahnya banyak sekali menghadapi rintangan dan tantangan dalam pemberantasan korupsi. Tadi saya sudah dengar penjelasan Mas Uceng yang sangat bagus sekali ya. Dan ini related juga dengan bagaimana apakah kemudian spirit anti korupsi kita ke depan di tengah persoalan hukum yang mendera di masa pandemi saat ini semakin simpang siur begitu, ya kan? Nah, saya langsung
masuk pada poin-poin. Mohon maaf, saya tidak memberikan PowerPoint. Baru saja nanti saya akan kirimkan kalau memang diminta PowerPoint. Saya hanya masih sempat mengonsep poin-poin yang memang menarik untuk didiskusikan sebagai dalam konteks hukum pidana. Saya kira sudah banyak yang mewebinarkan dan mendiskusikan persoalan-persoalan mengenai kejanggalan kasus novel ini ya dari awal sampai ke dalam tahap persidangan. Maka kita bagi dua kategori dulu, artinya aspek pidananya dimulai dari penyidikan kemudian persidangan. Persidangan itu tersendiri sebetulnya. Nah, poin-poinnya adalah artinya pertama sekali tanpa mengganggu atau mengintervensi persidangan novel yang sedang berjalan, kita berharap independensi dan kemandirian hakim memang terjaga dan mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan keadilan di semua pihak. Ya. Pertama, kejanggalan ini sebetulnya harus kita pahami dalam dalam memahami aspek hukum pidana dan hukum acara, sebetulnya, ya, bahwa sebetulnya ketika kita memahami suatu perbuatan dapat dipidana atau dituntut pidana, maka penentuan delik itu sudah harus sesuai atau jelas, ya, ketika perbuatan itu memenuhi unsur delik di dalam rumusan pasal, ya kan? Artinya ada sinkron antara unsur-unsur dan perbuatan yang dianggap sebagai suatu kategori tindak pidana dalam unsur pasal. Saya kira ini sudah paham semua, sudah paham semua. Kita belajar di semester 2 hukum pidana, ya. Nah, di situ kan kepastian hukum jelas, karena kita tahu ada asas legalitas juga. Ya, itu dasar dulu ya. Mudah-mudahan semua sudah paham dan pasti. Ini menandai bahwa kita harus paham soal teori hukum pidana. Ya. Nah, apakah kemudian pasal 355 tepat atau tidak, ataukah pasal 353 ya yang ada dalam lingkaran kasus penyiraman novel. Nah, ini sebetulnya pintu masuk penentuan ini tidak hanya pada JPU. JPU ini kan penerima kedua, second dalam sistem peradilan pidana kita. Pintu masuk perkaranya justru ada di tahap penyidikan, di awal, di tingkat polisian, sehingga nanti sampai proses penuntutan. Jadi penetapan kesinkronan itu seharusnya dari muara di awal pada tahap pemberkasan pertama. Karena di situ juga sudah ada gelar-gelar perkara dan penentuan kesaksian ahli juga di dalam penentuan rumusan delik untuk mensinkronkan bahwa apakah memang itu tepat dengan pasal 355 ataukah pasal 353, ya kan? Nah, kita langsung pada poin nih, bedah pasal saja. Konstruksi delik dalam hal bicara pasal penganiayaan di dalam KUHP kita, jika kita memahami soal penganiayaan, ya, yang harus dilihat dulu adalah pada pasal penganiayaannya. Ya, saya menggunakan KUHP-nya KUHP R. Sugandi, ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa menurut undang-undang untuk bicara soal konstruksi definisi penganiayaan itu tidak ditegaskan dengan jelas. Tetapi menurut jurisprudensi, ya, jelas memberikan definisi bahwa, sekali lagi, menurut jurisprudensi itu jelas memberikan definisi bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja, ya, yang menimbulkan rasa tidak enak dan sebagainya. Karena dalam penjelasan di KUHP R. Sugandi itu sudah jelas memberikan penjelasan bahwa bagaimana sih sebetulnya perbuatan penganiayaan di situ, ya. Nah, bahkan dalam pasal 351 ayat 4 itu sebutkan penganiayaan, ya, ditujukan untuk merusakkan kesehatan orang dengan
sengaja. Ya, jadi kalau saya melihat di sini ada kejanggalan pada konteks antara penyidik di kepolisian dan kemudian jaksa di JPU gagal memahami aspek teori hukum pidana yang sesungguhnya di dalam menentukan unsur-unsurnya. Nah, ketika kita bicara soal apa disebut bahwa perbuatan ini disebut sebagai perbuatan yang disengaja atau tidak, maka konteks pasal 351 itu menjelaskan sepenuhnya bahwa semua konteks perbuatan dalam definisi penganiayaan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Nah, ini jelas ya. Jelas sekali di situ bahwa kemudian yang didakwakan ini adalah pasal sengaja, itu clear. Bahkan kalau mengutip tulisannya Mbak Neva di hukum online, sudah jelas dalam konteks bicara sengaja itu ada beberapa definisi kesengajaan di dalam teori-teori sengaja, ya, yang harus dipahami. Itu sudah ada di dalam semester 2, termasuk dalam bukunya Prof. Teddy juga banyak sekali diulas tentang teori kesengajaan di sini. Ya. Nah, jadi saya melihat pada konteks itu. Nah, perdebatan soal sengaja di sini, ya, dalam delik yang diketahui sebagai dolus, maka secara teori, maka secara mutlak kita memahami bahwa sebetulnya pasal ini adalah pasal sengaja, bukan pasal percobaan. Karena kalau dalam konteks percobaan itu sudah diatur juga di dalam delik bahwa percobaan di dalam penganiayaan tidak dipidana, tapi ini jelas bukan pasal percobaan, ya. Nah, itu yang menjadi konteks kemudian. Nah, selanjutnya, ya, ketika kita bicara aspek lain di dalam memahami konstruksi teori kesengajaan yang berhubungan dengan aspek pada perbuatan, ya terjadi pemahaman bahwa kemudian apakah di situ ini soal menyiramkan air aki dan air keras, ya. Mungkin itu hanya dalam konteks memahami maksud pembuktian di dalam fakta. Tetapi kalau kita melihat dalam kronologi penyerangan kasus novel itu jelas dengan air keras. Tetapi kalau kita bicara penafsiran air keras di dalam penyiraman itu, air keras ini kan juga adalah air yang dimasukkan juga ke dalam api. Apa bedanya seperti itu? Ya kan, kalau kita memahami sendiri dengan konteksnya. Nah, memang dalam klausul pasal 351 ada pengertian yang menyebutkan bahwa kemudian di dalam pasal itu menyebutkan bahwa salah satu contohnya adalah penyiraman dengan air aki. Nah, saya tidak tahu bagaimana konteks jaksa memahami itu. Nah, yang selanjutnya adalah persoalan direncanakan, ya kan? Persoalan direncanakan ini kan kita sudah bisa melihat kronologi dalam awal-awal proses terjadinya serangan novel sejak subuh pagi hari itu. Nah, ini yang tidak diungkap, ini yang tidak terungkap di dalam BAP. Kita tidak tahu juga BAP-nya seperti apa, karena yang dari saya amati dalam dalam percakapan di CNN antara penyidik novel dengan salah satu host CNN menyebutkan bahwa semuanya tidak transparan, katanya, sejak dari penyidikan. Maka asumsi yang muncul itu seolah tersangka daripada penyiraman air keras ini seolah menjadi tersangka yang dipaksakan, ya kan?
dengan beberapa ilustrasi kejanggalan itu. Dengan beberapa ilustrasi kejanggalan itu tadi. Jadi memang kekhawatiran ini akan berujung pada ketidakjelasan mengenai peradilan pidana. Saya pribadi sebagai yang mendalami aspek hukum pidana tidak ingin kemudian peradilan pidana dalam kasus novel ini menjadi peradilan yang sesat. Sebagaimana tulisan Herman Mostar, ya. Di dalam tulisan buku Herman Mostar itu disebutkan ada 13 contoh kasus yang semua itu menyangkut peradilan yang sesat, ya. Nah, salah satu dari beberapa kasus di situ, 3 diantaranya memang selain pengakuan yang dipaksakan juga ada kasus yang ditulis yaitu reserse yang terlalu unik lah, reserse yang terlalu unik. Padahal dia kemudian ternyata itu hanya untuk sensasi semata karena dia dianggap sebagai seorang reserse yang sangat fenomenal di Belanda. Akhirnya berujung pada peradilannya itu peradilan yang sesat karena hanya mempertaruhkan jabatan dia. Itu ada di tulisan Herman Mostar. Kita tidak ingin itu terjadi ya dalam sidang peradilan kasus novel ini. Nah, nanti kita bisa akan diskusikan selanjutnya dalam konteks tanya jawab atau diskusi ya. Terakhir dalam pemaparan saya ingin menekankan kembali pentingnya memahami antara ketepatan untuk melakukan penentuan unsur-unsur di dalam menentukan suatu perbuatan pidana. Karena ini penting, sehingga sinkronisasi dalam penuntutan oleh jaksa JPU itu cermat, ya, sehingga kecermatan ini menjadi pandangan yang sangat jelas atau pandangan yang sangat fair dalam konteks kita melihat persidangan di dalam perkaranya Novel Baswedan. Karena kalau kita bicara melihat pasal 353 sampai ke 355 memang itu related sekali. Sehingga apa yang tepat menurut JPU, kita sudah harus memahami sebetulnya bahwa apakah ini serangan direncanakan atau tidak. Nah, ini kan harus tergambar dari alur-alur yang sudah sejak awal. Nah, proses yang demikian yang kita amati. Ya, pengungkapan kasus ini memang sejak awal hampir 3 tahun sangat dramatis sekali. Bahkan yang menjadi keraguan-raguan saya, yang paling fundamental sekali, saya tidak melihat bahwa jaksa menguraikan penyertaan. Ini juga yang tidak tergambar di dalam awal BAP-nya. Karena di situ kan ada penyertaan. Penyertaannya ayat 1 ke 1 bahwa kualifikasinya pelaku saja. Tidak mungkin kemudian ada benang merah lain. Padahal kita melihat kronologi. Nah, ini kronologi banyak sekali bukti-bukti yang diungkapkan novel ke publik bahwa sebetulnya peran-perannya ini banyak sekali. Jadi ini yang kira-kira menjadi kerisauan kita di dalam memahami sengkarut kasus novel ini. Artinya tanpa mengganggu independensi peradilan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi atas penyampaian materinya. Saya ingin mengulas sedikit bahwa Pak Dedi menyampaikan adalah salah satu penyidik yang punya integritas, namun justru malah diintimidasi ya.
dan bahkan ketika kasusnya ini ada juga tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Kemudian di dalam perbuatan yang dapat dipidana, penentuan delik ini harus benar-benar dipastikan bahwa itu benar-benar memasuki unsur-unsur dalam delik tersebut, karena kita melihat bahwa ada kejanggalan di dalam perumusan delik-delik di dakwaan maupun di tuntutan yang didapatkan oleh Novel Baswedan. Kemudian juga Bapak menyampaikan bahwa jangan sampai kita ini menuju kepada peradilan yang sesat ya. Tapi yang paling penting adalah di dalam penentuan unsur itu, jadi harus jelas bahwa sebagai jaksa juga agar tuntutannya itu bisa cermat dan juga bisa mengena kepada terdakwa itu sendiri. Kemudian saya ingin menyambung lagi untuk pembicara ketiga kita, mungkin Pak Donald Faris sudah siap dengan argumentasi bagaimana sih bentuk kemunduran ataupun bentuk pemberantasan korupsi di Indonesia itu sekarang, pada masa sekarang ini. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Donald Faris. Terima kasih moderator. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bang Uceng yang saya hormati, Pak Dedi yang saya hormati. Saya dengan Pak Dedi baru sekali ini dalam satu forum. Salam kenal Pak Dedi. Mas Donald. Iya, makasih Pak Dedi. Kawan-kawan BEM Fakultas Hukum UNES, tadi sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, baik Bang Uceng maupun Pak Dedi. Kalau Bang Uceng tadi mengambil pendekatan politik hukum negara dalam pemberantasan korupsi, Pak Dedi lebih ke teknis di sistem peradilan pidana kita. Saya mau campur sari sajalah di antara dua itu, nanti dengan juga mengaitkan dengan soal permintaan moderator bagaimana masa depan pemberantasan korupsi jika dikaitkan dengan kasus ini. Pertama saya mau melihat secara sekilas kasus ini. Saya mulai dulu dari pendekatan konseptual, bahwa kalau kita melihat dalam sistem peradilan pidana, mengenal adanya istilah fair trial. Kalau kita baca literatur, ada banyak definisi sebenarnya terminologi dari fair trial ini. Namun benang merahnya itu setidaknya menyangkut pada peradilan yang jujur, wajar, kemudian tidak berat sebelah, adil, dan kemudian yang dimulai tentunya dari tahapan lead dictum dalam criminal justice system. Jadi kita penting membangun fondasi cara melihat, kalau kita bicara soal kasus ini, dilihat dari pendekatan sistem peradilan pidana, kemudian fair trial itu sendiri. Tentu terminologi fair trial ini tidak secara definisi mungkin mudah dibahasakan, tetapi secara praktek itu menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Ada paling tidak beberapa syarat fair trial itu bisa dilakukan. Saya penting mengantarkan ini dulu sebelum masuk ke kasus Bang Novel ya. Pertama itu tentu dibutuhkan profesionalitas penyidik, jaksa, dan kemudian hakim di dalam kasus ini. Kemudian dibutuhkan juga selain profesionalitas, dibutuhkan juga integritas, dan kemudian imparsialitas dari pihak-pihak yang tentunya menjalankan proses peradilan pidana itu sendiri. Jadi dibutuhkan profesionalitas, dibutuhkan integritas, dan dibutuhkan imparsialitas dari penyidik, jaksa, dan hakim di dalam kasus ini. Nah, tapi bagaimana kemudian dengan realitasnya? Kalau kita lihat realitasnya sebelum masuk lagi-lagi kepada kasus ini, saya mau mengutip data-data LBH maupun YLBHI
kalau bicara soal fair trial, itu polisi merupakan yang paling banyak melanggar prinsip fair trial itu sendiri. Nah, itu ada di data-data LBH dan YLBHI. Nah, selain realitas di level penyidik, kemudian secara konseptual kita mengenal adanya istilah dominus litis, jaksa sebagai pengendali proses perkara pidana. Dan ini diperkuat sebenarnya oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa kolega kami dari MAPI Fakultas Hukum UI, Masyarakat Pemantau Peradilan FHUI, mengajukan gugatan dominus litis ke Mahkamah Konstitusi. Dipertegas di situ bahwa kejaksaan sebagai pengendali proses perkara. Jaksa itu memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya jaksa sebenarnya yang dapat menentukan satu kasus itu diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum. Dalam proses ini kita sering mengenal apa yang disebut dengan P19, bolak-balik berkas, kemudian sampai dengan P21 dinyatakan lengkap. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita lihat kawan-kawan, banyak sekali proses penyidikan yang tidak menjalankan proses dengan menempatkan jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara. Dulu yang agak sempat rame itu kan kasusnya Jessica, di mana pada waktu itu mungkin kawan-kawan masih ingat, bolak-balik Dirpidum Mabes Polda Metro Jaya pada waktu itu Kombes Krisnamurti itu bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi DKI untuk berdiskusi dengan jaksa sebelum kemudian penetapan tersangka. Itu proses yang benar sesungguhnya. Tetapi kemudian dalam banyak kasus atau mayoritas kasus sebenarnya itu tidak dilakukan. Kejaksaan tidak diletakkan sebagai dominus litis dan nggak jalan. Akhirnya jaksa itu seringkali tanpa menyebut kasus tertentu menerima perkara yang serampangan dari penyidik. Buktinya kurang dan segala macam. Sehingga jaksa itu kalau istilah kita sering disebut sebagai orang yang tukang bersihin kotoran dari proses yang sudah berjalan sebelumnya. Belum lagi tadi ada fair trial yang sering dilanggar, jaksa yang seringkali tidak diletakkan sebagai dominus litis, belum lagi kita bicara soal praktek mafia hukum dan praktek mafia peradilan. Saya, kawan-kawan, Pauline, penting mengantarkan ini terlebih dahulu, baru kita masuk ke kasusnya, untuk menguji dan mericek apakah prasyarat itu dipenuhi soal profesionalitas penyidik, jaksa, dan hakim, kemudian dikaitkan dengan realitas yang sudah menjadi habitus dan kebiasaan dalam proses penegakan hukum kita. Jadi ada 3 problemnya. Fair trial-nya sering diabaikan, jaksaan sebagai dominus litis sering diabaikan. Nah, bicara soal praktek mafia hukum dan mafia peradilan. Nah, ini banyak sekali buku-buku yang sudah menjelaskan praktek mafia hukum dan mafia peradilan. Itu bisa dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri, bisa dilakukan oleh pengacara, atau bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang bisa mengendalikan proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi bicara mafia peradilan. Nah, mari kita masuk ke kasus yang melibatkan 2 polisi aktif dan yang menjadi korban adalah penyidik KPK Novel Baswedan. Tadi Bang Uceng sudah menjelaskan secara ringkas portofolio Novel Baswedan, dan menarik benang merah, tidak mungkin kasus ini hanya berdiri sendiri tanpa ada varian lain seperti kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh Novel Baswedan. Kalau kita lihat profil pelaku itu adalah anggota kepolisian aktif. Pangkatnya brigadir. Mari kita lihat kausalitas antara Bang Novel dengan pelaku. 2 orang pelaku ini. Tadi Bang Uceng sudah menarik pancingan yang menarik menurut saya. Mestinya ada kaitan antara antara kasus yang ditangani oleh Bang Novel dengan
motif pelaku melakukan kejahatan itu. Kalau kita mendengar motif pelaku berkali-kali, baik dulu di awal-awal ditangkap, masih berbaju oranye, tahanan kepolisian, maupun sekarang sudah di tahapan persidangan, berkali-kali dia mengulang bahwa ia melakukan itu karena motif balas dendam. Sakit hati kepada novel yang mengkhianati institusi kepolisian. Saya cenderung meragukan motif itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan pernyataan Mabes Polri terlebih dahulu, berkali-kali dia menyimpulkan dari TGPF Novel Baswedan bahwa pelaku, sebelum itu belum ditangkap ya, yang 2 orang ini, atau belum menyerahkan diri. Ini juga nggak jelas ini. Apakah ditangkap atau menjelaskan diri, ini juga simpang siur, karena beda-beda keterangannya. Dulu TGPF, tim gabungan pencari fakta, menemukan bahwa ada 3 perkara yang diduga menjadi motif melakukan penyerangan kepada novel. Nah, sekarang temuan TGPF itu tidak nyambung dengan pernyataan sepihak. Sekali lagi, pernyataan sepihak oleh pelaku. Dia adalah polisi aktif, kemudian menyebut motivasi melakukan itu karena marah. Jadi antara temuan TGPF tidak nyambung dengan motif pelaku yang disampaikan di media maupun di persidangan. Saya cenderung agak lebih percaya kepada motif yang pernah disampaikan oleh TGPF, bahwa motif melakukan itu ada kaitannya dengan perkara yang sedang atau tengah ditangani atau pernah ditangani oleh Novel Baswedan. Karena itu lebih menunjukkan kausalitas yang lebih bulat atau lebih utuh. Nah, sekarang motif itu dipangkas atau dilokalisir hanya kepada motif dia sakit hati kepada novel, dan itu tidak nyambung menurut saya sama dengan apa yang disampaikan oleh Bang Uceng tadi. Sakit hati, novel tidak punya kasus yang punya kaitan langsung yang sedang atau pernah dilakukan oleh Novel Baswedan, pernah ditangani oleh Novel Baswedan berkaitan dengan yang bersangkutan atau berkaitan dengan keluarga yang bersangkutan. Jadi, kalau keluarganya yang kena oleh KPK, agak masuk akal juga rasionalitas sakit hati itu dibangun karena ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan pelaku. Itu tidak. Yang kedua, disampaikan adalah novel mengkhianati kepolisian. Ini makin sumir lagi alasan itu menurut saya. Karena, sorry ya, kalau kita lihat kualifikasi pangkat, pangkatnya hanya brigadir. Sorry ya, mohon maaf tanpa merendahkan itu. Institusi kepolisian kalau level brigadir itu termasuk yang paling rendah. Yang berhak marah, walaupun sebenarnya tidak boleh marah juga, adalah orang yang berada di level pimpinan, karena ada kecenderungan institusi penegak hukum kepolisian itu direndahkan atau dilecehkan. Ini brigadir marah karena dianggap novel berkhianat. Jadi makin nggak nyambung menurut saya. Toh institusi kepolisian kan berkali-kali saya sebut bukan institusi milik bapaknya dia, sehingga perlu dia layak marah. Kecuali kalau kepolisian itu perseroan terbatas dan bapaknya pemilik saham mayoritas di situ. Kalau dirugikan wajar dia kemudian marah. Ini kan bukan, ini adalah institusi publik yang tidak ada urusan dia harus marah atau kecewa dengan ketika novel keluar dari institusi kepolisian. Nah, itu yang pertama dari dimensi motif dan pelaku. Di kedua, jadi pertama tadi, yang kedua adalah soal penyidikan, bicara soal kejanggalan. Yang menarik bagi saya adalah penyidikan cenderung agak sulit diakses informasinya oleh publik. Ditangkap, kemudian konferensi pers, habis itu agak cenderung media tidak bisa mengakses yang bersangkutan. Ini agak aneh. Dalam banyak kasus, justru seringkali media bisa menembus untuk berkomunikasi dengan pelaku. Atau dibuka lah paling tidak space-nya oleh Humas Mabes Polri. Sering kita mendengar bahkan wawancara live pelaku dengan media di proses yang sedang berlangsung. Walaupun ada perdebatan setuju atau tidak setuju soal itu. Tapi itu sering terjadi. Nah, di dalam kasus ini, seolah sulit untuk mengakses komunikasi secara langsung dengan pelaku, baik dalam bentuk wawancara, doorstop, dan segala macam. Jadi ada kesulitan, tentu variannya akan berbeda-beda,
media atau publik mengakses yang bersangkutan. Kemudian dalam proses penyidikan, ini sudah disampaikan oleh Bang Novel, saya mengulangi singkat saja, saksi penting tidak dipanggil oleh penyidik di dalam kasus ini. Nah, ini menurut saya menjadi luput. Jaksa juga tidak meminta penyidik untuk menambahkan itu di dalam BAP. Mestinya kan jaksa bisa melakukan itu. Dalam proses penyidikan, prosesnya juga didampingi oleh Divkum Mabes Polri. Itu proses yang kedua. Proses yang ketiga, penuntutan, yang hari ini rame. Menurut saya adalah puncak kejengkelan kemarahan publik di dalam kasus ini, sehingga menjadi common enemy, menjadi common issue, di mana semuanya mulai menaruh atensi lebih besar di dalam kasus ini. Tidak hanya kawan-kawan yang sehari-hari bergelut dengan kasus ini, tidak hanya menurut saya akademisi yang punya background hukum, praktisi, tetapi juga publik secara luas, figur-figur yang memiliki pengaruh influence besar di sosial media, bahkan para kawan-kawan komedian juga terlibat untuk mengkritisi kasus ini, seperti yang kasus Bintang Emon dan seterusnya itu. Nah, penuntutan ini sebenarnya problem sejak dalam penyidikan, tidak mengejar aktor intelektual. Nah, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Ini kan harusnya Junto 55 turut serta itu dikembangkan. Siapa yang turut serta di dalam kasus ini? Nah, ini menimbulkan pertanyaan kita, apakah sengaja atau memang terlupa? Ini menurut saya kalau kita lihat banyak kutipan banyak orang, ada seolah-olah memang mengabaikan siapa aktor intelektual di dalam kasus ini. Apalagi kalau kita lihat kausalitas dengan di awal tadi. Saksi penting tidak dipanggil, Bang Novel juga menyampaikan kemarin di acara di Mata Najwa, padahal itu memiliki posisi yang penting, dan puncaknya adalah tuntutan yang minimalis 1 tahun. Nah, ini yang paling menyentil rasa keadilan bagi masyarakat, karena kalau kita komparasikan dengan kasus-kasus yang lain yang punya karakter yang serupa, banyak sekali kasus-kasus yang sama itu dituntut dengan tuntutan lebih dari 10 tahun penjara. Nah, tetapi di dalam kasus ini justru tidak dituntut dengan hukuman ancaman tuntutan yang maksimal. Jaksa tidak pakai 355 ayat 1 karena tidak terbukti menurut jaksa. Ini yang lucu juga menurut saya. Nanti bisa dibahas lebih dalam lah kalau mau didiskusikan lebih dalam soal itu. Dan yang paling menarik juga adalah kuasa hukumnya dari Divkum Mabes Polri. Ini menarik dan tidak banyak dicermati sesungguhnya, karena Mabes Polri secara formal memberikan bantuan hukum. Dan yang turun gunung langsung adalah Kadifkum Mabes Polri. Kadifkum itu, kawan-kawan, itu adalah Jenderal Bintang 2. Yang pada kesempatan yang sama juga adalah dulu direktur yang pernah menangani kasus ini di Polda Metro Jaya. Nah, Kadifkum ini kawan-kawan, bagi saya adalah lucu dan menggelitik. Seorang Jenderal Bintang 2 menangani kasus yang katanya adalah kejahatan perorangan dan pangkatnya adalah brigadir, tetapi yang menangani turun langsung adalah Jenderal Bintang 2. Ini menarik sekali menurut saya. Bagi saya semakin mempertegas ada background besar di dalam kasus ini. Saya melihat jarang sekali sesungguhnya Kadifkum itu turun. Nanti bisa dikoreksi atau bisa ditambahkan. Dulu di dalam kasus yang pernah melibatkan kepolisian, kasus simulator SIM, ada tim hukum Mabes Polri juga yang terlibat. Tetapi seingat saya bukan Kadifkum. Padahal yang terlibat pada waktu itu adalah Jenderal Joko Susilo. Kakor Lantas, seorang Jenderal Bintang 2, tetapi justru tidak Kadifkum langsung yang turun. Pada waktu itu Divkum justru diwakili oleh beberapa pengacara yang ditunjuk oleh Divkum Mabes Polri. Seingat saya dulu ada Hotma Sitompul, kemudian ada Tommy Sihotang.
beberapa pengacara. Tapi kasus ini kasus yang melibatkan brigadir, tetapi yang menangani langsung adalah jenderal bintang 2. Setahu saya, kalau kasus ini normal ya, saya mau menyebut kasus ini abnormal, biar lebih gampang. Kalau kasus ini normal, AKBP pun belum tentu akan turun menangani kasus ini secara langsung di persidangan. Di bagian divkumnya. AKBP itu kan kalau kita lihat urut pangkat itu melati 2, levelnya Kapolres, berarti pangkatnya berapa kali itu lebih rendah. Dan setelah AKBP itu Kombes, setelah Kombes itu Brigjen, setelah itu Irjen. Jadi saya mau bilang 3 pangkat yang lebih rendah daripada Kadifkum belum tentu mau turun langsung menangani kasus ini. Ini kasus yang melibatkan brigadir, tetapi ditangani langsung oleh Kadifkum. Jadi bertanya-tanya juga kita, apakah ada bintang lain yang lebih tinggi yang terlibat di dalam kasus ini? Itu menimbulkan tanda tanya. Itu dulu pengantar, kira-kira moderator biar saya tidak kepanjangan. Kalau soal KPK ya tadi sudah disinggung oleh Pak Uceng. KPK sekarang ini adalah KPK new normal, kita sebut. Kenormalan yang baru. Kenormalan pimpinan KPK lebih banyak bicara soal isu non penegakan hukum. Masak nasi goreng, kemudian pimpinan KPK-nya bikin rilis hari sosial media, dan hari-hari lain. Jadi lebih banyak bicara non isu hukumnya. Ini normal menurut saya yang terjadi dengan KPK hari ini, karena memang dia sudah berada di bawah kekuasaan eksekutif, dan kita menolak untuk itu. Teori-teori lembaga negara, kalau kita pakai pendekatan Bruce Kerman, Bang Uceng yang menulis disertasinya, lembaga-lembaga negara, itu dipaksakan di dalam undang-undang KPK yang baru itu masuk kepada rumpun kekuasaan eksekutif. Semestinya lembaga-lembaga negara baru dalam teori Bruce Kerman itu tidak perlu dipaksakan masuk kepada cabang-cabang kekuasaan tertentu, karena dia menjalankan kuasi-kuasi lembaga negara. Ada kuasi judisial, ada kuasi eksekutif, dan macam-macam. KPK ini menjadi lembaga yang berada di kekuasaan eksekutif pasca revisi undang-undang tersebut dilakukan. Itu saja kira-kira pengantar, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Donald atas penyampaian materinya. Jadi saya rangkum sedikit bahwa yang disampaikan ada terkait dengan 3 hal yang kemudian dibenturkan ataupun ditabrak mengenai fair trial, kemudian dominus litis, dan juga mafia hukum ataupun mafia peradilan. Ini ketiga hal yang kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ada unsur penting dalam menentukan perkara ini bisa sah itu jaksa ini memiliki unsur yang sangat penting gitu. Ketika menaikkan perkara ini ke dalam persidangan, artinya harus benar-benar memastikan bahwa alat bukti yang digunakan itu benar-benar sah untuk dijadikan sebagai dasar dalam persidangan. Cuma justru di dalam kasus novel ini justru ada berbagai kejanggalan, baik salah satu yang paling penting adalah di mana saksi yang kemudian saksi kuncinya ini kemudian tidak dihadirkan di dalam persidangan. Kemudian ada juga perbedaan motif yang kemudian tadi disampaikan dari TGPF maupun dari jaksa itu sendiri, yang mana jaksanya menyebutkan adanya motifnya hanya ada dendam ataupun karena novel berkhianat, tapi di sebelumnya TGPF menyampaikan ada aktor intelektual lain ataupun ada kasus lain yang kemudian bersangkutan langsung dengan kasus kejanggalan novel ini. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh ketiga pembicara kita. Saya akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Silakan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun ingin memberikan statement, saya persilakan kesempatannya. Ada? Izin saya bertanya, moderator. Iya, silakan sebutkan nama dan asalnya ya. Oke, terima kasih semuanya atas pencerahan akademik pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Jenal Mokhtar, Pak Dedi, dan Pak Donald. Nah, mungkin semua publik
sudah tahu ya mengenai analisis normatif dan rekayasa yang terjadi sebagaimana telah dibuka oleh Pak Novel juga belak-belakan kemarin pada hari Rabu di Mata Najwa. Nah, pertanyaan saya lebih kepada sikap lembaga dan pribadi Pak Donald melihat realita yang terjadi dengan ada kasus seperti lalu langkah apa yang akan diambil ICW ke depannya terhadap banyaknya kejanggalan dan ketidakadilan hukum terhadap aparat penegak hukum, terutamanya pada para aparat anti korupsi tersebut. Kedepannya bakal melakukan hal apa dari kelembagaan ICW itu sendiri? Itu saja. Oke, baik. Kemudian silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Mas. Ya, silakan. Sebutkan nama dan asalnya. Namanya Nurul, asalnya Banjarmasin. Kan tadi dibilang kalau sebenarnya penegakan hukumnya ini emang sudah nggak jelas. Nah, kan kita kemarin juga tahu kan banyak di berita bahwa banyak yang berharap bahwa hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi. Nah, sebenarnya itu mungkin nggak sih, mengingat sebenarnya banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukumnya di awal saja sudah banyak kejanggalan gitu loh. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi, apakah hakim bisa memvonis lebih tinggi ya? Enggak sih gitu. Soalnya kan kita lihat dari awal prosesnya tuh udah kayak gini gitu. Ya, terima kasih Nurul dari Banjarmasin. Satu lagi mungkin, biar agar segera bisa ditanggapi pembicara. Teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Tidak ada. Saya ingin menambahkan sedikit, mungkin mohon izin pembicara. Saya ingin penasaran saja, apakah kemudian di Indonesia itu sendiri memang kita kan mengenalnya konsepnya Montesquieu ya, di mana pembagiannya itu eksekutif, yudikatif, legislatif gitu. Tapi saya melihat studi kasus di Amerika maupun di negara lain yang kemudian memiliki commission ataupun lembaga yang independen ini kemudian dipisahkan di antara ketiga lembaga itu. Jadi pertanyaan saya sih sederhana aja. Jadi mungkin nggak sih kalau Indonesia itu menempatkan KPK itu di posisi keempat gitu supaya posisinya benar-benar memiliki kekuatan, karena kita melihat sekarang itu upaya pelemahan itu semakin nyata dan ya tadi seperti Bang Donald bilang ya ini justru KPK-nya justru KPK yang new normal gitu. Jadi itu mungkin bisa tambahan sedikit mungkin yang bisa kita diskusikan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pembicara yang mungkin ingin menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Dibagi 3 aja, Mas. Pertanyaan pertama kayaknya untuk Mas Donald tuh. Yang kedua barangkali ke yang ketiga nanti saya gitu. Oke. Ya, mungkin, monggo Mas Donald aja duluan. Ya, kepada Bang Donald silakan, apa sih langkah yang akan diambil oleh ICW ke depan dalam agenda pemberantasan korupsi ini? Oke. Ya, menurut saya begini, memang zaman itu akan berubah. Harus ada reposisi peran, harus ada pendekatan yang berbeda. KPK hari ini tentu tidak bisa kita treatment dengan KPK yang sebelumnya. Kalau kita boleh menyebut, ini adalah fase baru KPK, di mana KPK sudah berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kalau dulu KPK adalah lembaga negara mandiri, independen yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Dalam job kita, dulu adalah KPK publik, sekarang adalah KPK Jokowi, gitu kira-kira, secara sederhana menyebutnya. Nah, reposisi peran, pendekatan tentu akan berbeda-beda yang kita lakukan. Bagaimanapun tentu kita tetap pada upaya untuk menjaga KPK dengan pendekatan yang berbeda. Apakah lebih banyak mengkritik, tentu akan berbeda. Itu sifatnya akan kasuistis. Nah, tetapi tentu mandat pemberantasan korupsi ini yang paling besar itu adalah mandat di kekuasaan pemerintah, karena kita bersepakat memilih sistem pemerintahan
presidensil. Sehingga lembaga-lembaga penegakan hukum, dan termasuk KPK yang baru sekarang ini, berada di bawah kekuasaan eksekutif. Nah, sebenarnya bukan mereformasi KPK yang paling susah, tetapi mereformasi dua lembaga penegak hukum yang lain, kepolisian dan kejaksaan. Ini menurut saya tugas yang paling berat. Dan kalau kita menggunakan komparasi ke lembaga-lembaga negara lain, kepada negara-negara lain, maksud saya, justru upaya negara-negara lain itu dalam melakukan penegak hukum harus mestinya dimulai dengan membersihkan penegak hukum yang lain, khususnya yang konvensional. Saya mau cerita sedikit bagaimana Hong Kong membersihkan negaranya dari praktek korupsi yang dimulai dulu dengan membersihkan kepolisiannya. Jadi ICAC, Independent Commission Against Corruption di Hong Kong itu justru difokuskan pertama kali membersihkan penegak hukum kepolisian mereka. Itu yang pertama dilakukan oleh mereka. Sehingga ICAC seringkali menjadi kiblat negara-negara yang belajar membentuk lembaga negara baru untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bang Uceng itu berkali-kali bolak-balik ke Hong Kong dulu, semacam pada waktu awal-awal KPK itu dibentuk. Nah, tapi di kita gerak langkah menuju ke arah sana yang yang tidak dilakukan, dan menurut saya juga belum ada momentum besar, walaupun kita bisa berdebat momentum itu bisa diciptakan. Di Amerika sekarang kan itu sudah mulai dilakukan. Ada executive order yang dikeluarkan Trump untuk mereformasi institusi kepolisian pasca kasus yang melibatkan kulit putih dan kulit hitam, meninggalnya seorang kulit hitam akibat penyiksaan, tortur oleh kepolisian. Reformasi itu dilakukan. Nah, kita menurut saya kehilangan banyak momentum. Kalau bicara tortur, banyak sekali tortur yang melibatkan penegak hukum. Tetapi momentum ini tidak direspon dalam bentuk gerakan, termasuk oleh kami. Karena memang keterbatasan publik merespon itu. Termasuk juga keterbatasan pressure kepada elit penguasa untuk melakukan itu. Karena saya melihat makin ke sini antara penegak hukum dan politik itu semakin cair, semakin kawin lah dalam tanda petik. Sehingga mereformasi mereka menjadi semakin sulit karena ada simbiosis mutualisme antara kekuasaan politik dengan kekuasaan di sektor penegakan hukum itu sendiri. Sehingga makin perannya makin kawin, makin cair di antara mereka karena kepentingannya menjadi satu, maka upaya untuk mereformasi sektor penegakan hukum kita menjadi semakin sulit. Padahal kalau mau ditarik ke nawacita itu menjadi salah satu PR oleh mereka. Nah, menurut saya begini, secara singkat apa yang akan kita lakukan ke depan, tentu butuh reposisi peran. Kita akan terus mendorong dan mengawal KPK dengan pendekatan yang boleh jadi ke depan itu akan berbeda, mengawal reformasi dan dorongan perbaikan institusi kepolisian dan sektor-sektor lain. Begitu kira-kira, moderator, saya kembalikan. Kalau ada, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Saya terlupa. Suaranya masih mute, Mas. Pertanyaan kedua, mungkin ada hakim bisa memberikan putusan yang ultra petita mengingat adanya kejanggalan di dalam kasus-kasus ini. Mungkin silakan Pak Dedi, waktu dan tempat saya persilakan untuk menanggapi. Bisa didengar suara saya? Halo? Agak kecil, Pak. Agak kecil ya? Halo? Iya, sudah bisa didengar, Mas? Halo? Sudah bisa didengar, Mas?
suaranya? Iya Pak, cuma agak kecil Pak, agak mungkin teman-teman mungkin. Saya coba lagi pakai headset ya, karena tadi agak kesusahan ini. Sembari beliau siapkan headset, saya duluan barangkali. Iya Pak, boleh. Mungkin Oke. Pak Zainal. Pertanyaan saya tadi kan yang ketiga soal lembaga negara independen. Jadi panjang nih kalau mau ceritain ya. Sederhananya begini, jadi dulu ada kritik terhadap negara di Amerika itu, khususnya wilayah pelayanan publik. Ya, makanya kenapa pelayanan publiknya itu ditarik keluar dari pemerintah, lalu didirikan lembaga negara independen khusus untuk itu. Lahirlah misalnya FTC, Federal Telecommunication Commission, ada banyak tuh. Jadi yang lebih bersifat mengindependen. Kenapa? Karena negara dianggap tidak terlalu mapan. Dan ini agak sejalan dengan teori liberalisme sebenarnya kan. Salah satu konsep teori liberal itu kan adalah prinsipal agen. Yang paling penting itu adalah prinsipalnya atau rakyat. Agennya bisa diganti. Makanya kenapa kemudian terjadi, sederhananya begitu, makanya kenapa kemudian terjadi pergantian agen. Nah, di Amerika udah cukup lama, tapi gejala itu masuk, sebagian Eropa Barat juga sudah, tapi sebagian itu masuk ke negara-negara gelombang demokrasi ketiga, jadi pasca perubahan 90-an. Masuk di Eropa Timur, masuk ke Indonesia, termasuk ke Asia, Indonesia. Afrika Selatan duluan 90-an, 94. Nah, tapi polanya dengan kebutuhan yang berbeda. Kalau di sana kebutuhannya lebih pada penegakan, lebih pada penguatan agenda pelayanan publik, di kita itu pada demokrasi, penegakan hukum, dan lain-lain sebagainya. Makanya kemudian lahir lembaga-lembaga yang sejenis model independensi. Makanya kalau dibaca ciri-cirinya, memang dia harusnya independen. Dia terpisah dari kekuasaan eksekutif. Kenapa? Karena eksekutif itulah yang dianggap tidak mampu mengerjakan. Dan pola itunya sebenarnya mirip dengan kita. Hampir semua lembaga negara independen di kita itu adalah dulu dipegang oleh eksekutif. Lalu dianggap eksekutif tidak mampu menjalankannya atau koruptif dalam menjalankannya. Nah, panjang nih kalau saya mau jelasin ya, tapi singkat kata, Indonesia mengadopsi model itu ketika mendirikan KPK. Ketika mengatakan bahwa kejaksaan dan kepolisian sebenarnya tidak mampu dan tidak sanggup. Makanya kemudian dibikinkan lembaga yang akan menjadi trigger mekanisme untuk perbaikan itu. Dibuatlah sangat independen. Kalau kita baca risalahnya, semangat, cara berpikir, pembentuk undang-undang itu sama semua. Hampir relatif mirip. Mereka sepakat bahwa korupsi itu musuh. Nah, ternyata dengan kekuatan itu KPK berhasil kan. Lumayan berhasil mulai menjemput para koruptor, dan ketika jemputan para koruptor itu mulai terkena pada pemilik-pemilik kewenangan, ini kan seperti memelihara anak macan bagi para politisi. Semakin besar macan itu, mereka kemudian akan dimangsa. Makanya kemudian tidak lama setelah KPK mulai menguat penegakan hukumnya, itu upaya untuk mengerdilkannya makin besar. Itu yang kemudian kita sebut dengan corruptors fight back. Ya kan? Nah, lalu sistematis mulai upaya untuk mengubah undang-undang KPK udah banyak sekali, mulai dari tahun 2011, 2010, seingat saya udah mulai upaya itu. Nah, sebenarnya sederhana, kalau kita bertanya pilihan negara, kalau KPK-nya berhasil, lalu ada serangan, kan pilihannya harusnya adalah penguatan.
Ya, kalau di undang-undang kan terlalu mudah dipatahkan, maka pilihannya adalah penguatan. Itu sebabnya negara-negara, beberapa negara itu mencantumkan di konstitusi malah KPK-nya, kayak Thailand, gitu kan? Itu ditaruh di konstitusi. Yang dibayangkan adalah daripada dia diserang, maka dilakukan penguatan. Nah, di kita alih-alih melakukan penguatan, malah yang dilakukan adalah pengerdilan. Nah, itu yang ingin saya katakan bahwa bayangan saya, pelaku pengerdilan ini sebenarnya adalah negara. Kalau pilihan negara kan seharusnya menghadapi pengerdilan itu harusnya adalah dengan penguatan. Tapi alih-alih melakukan penguatan yang dilakukan adalah malah pengerdilan dan akhirnya KPK kemudian menjadi makin kerdil. Ditaruh ke dalam lembaga di bawah pemerintah dan itu sebenarnya menyalahi konsep-konsep teoritik soal lembaga negara independen yang sebenarnya dia dijauhkan dari pemerintah, khususnya pemerintah loh sebenarnya. Nah, tapi di trikinya adalah mengatakan KPK tetap independen, tapi berada di bawah pemerintah. Itu yang menurut saya perdebatan-perdebatannya akan bisa panjang. Nah, poin saya sih sebenarnya kalau kita buka kembali sejarah catatan hitam kita soal bagaimana undang-undang KPK dibuat, kita pasti paham detail bahwa itu adalah pengerdilan. Dan pelakunya siapa? Presiden dan pemerintah DPR itu. Sudahlah, selesai menurut saya. Presiden dan DPR. Presiden pembentuk legislasi yang kemudian menjanjikan ini, menjanjikan perpu, lalu kemudian para orang tua bangsa dibohongin aja, dikatakan akan perpu, tapi kemudian tidak terjadi. Dan DPR adalah pelaku aktifnya untuk itu. Jadi dua tandem itulah yang merusak KPK seperti sekarang. Sejarah akan mencatat menurut saya, dan kalau kita buka lembaran sejarah, memang lembaga penegak hukum anti korupsi semuanya dibunuh oleh negara, nggak ada yang tidak. Nah, ini memang bukti bahwa pilihan alih-alih menguatkan di Indonesia itu politik hukumnya bukan menguatkan agenda pemberantasan korupsi, tapi pengerdilan. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Zainal. Mungkin terkait tadi pertanyaan kedua, apakah hakim bisa memberikan putusan yang ultra petita? Ya. Halo? Ya. Sudah Pak. Oke, ya. Jadi bagus tadi pertanyaan Mbak Nurul ya, kalau tidak salah ya. Ya, ultra petita ini kan ada dalam konteks bicara proses peradilan pidananya, hukum acaranya. Ya. Wewenangnya tentu judek fakti, ya. Jadi hukuman yang dijatuhkan majelis tingkat pertama atau tingkat banding, ya, yang disebut judek fakti. Ini menentukan dalam perkara pidana. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya ukuran, nah ini kembali kepada ukuran, apakah boleh ya dalam ultra petita majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, artinya melebihi apa yang dituntut. Maka koridornya adalah pasal 193 ayat 1 KUHP, ya. Jadi di situ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Itu jelas ya, yang didakwakan. Maka sebetulnya bukan pada konteks surat penuntutan, tetapi surat dakwaan. Ya. Jadi hakim ini ketika kita memahami soal ultra petita, saya mengambil pendapat dari kalau tidak salah buku hukum acara Yahya Harhab dan termasuk KUHP pasal 193 tadi, bahwa pasal 193 ayat 1 itu dapat terjadi jika pertama dari hasil pemeriksaan di depan persidangan. Ini persidangannya lagi berjalan, ya kan? Kedua, majelis hakim berpendapat bahwa pertama perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang kedua, perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan, bukan pelanggaran. Nah, kalau kita lihat sudah pasti ini adalah kejahatan penyiraman ini. Yang ketiga, dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta persidangan sesuai pasal. Nah, baru hakim bisa memutuskan persidangan. Nah, karena itu sebetulnya rujukan hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan dasar, bukan surat tuntutan. Ya, nah, artinya ya boleh-boleh saja putusan pemidanaan ultra petita itu dijatuhkan, karena kita melihat dalam konteks pasal di KUHP itu secara normatif tidak juga ada ya, seingat saya tidak juga ada satu pasal yang mengharuskan hakim memutuskan perkara tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Jadi hakim itu memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan hati nuraninya. Artinya bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. Kalau tidak salah, saya bisa uraikan banyak kasus-kasus, diantaranya adalah kasus seorang advokat, tidak salah advokat yang dituntut 5 tahun, ya vonis, yang divonis kalau tidak salah. Hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya memang 1 hari, selama-lamanya 15 tahun. Ya, parameternya di antara, tapi pada konteks berat ringan hukuman pidana atau rahmatnya ini, maka kepada terdakwa itu bebas, ya, artinya undang-undang itu memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum. Kalau ditanya bagaimana ini hanya 1 tahun tuntutan, ya ini kan masih tuntutan seperti itu. Artinya dari perspektif tuntutannya saja yang bisa dikomentari. Kalau kita mengomentari putusannya belum. Ketika kita bicara langkah hukum, maka akan kita lihat prosesnya setelah putusannya apa, begitu. Ya kan? Karena ini juga baru tahap pledoi, ya. Tapi sah-sah saja menurut saya untuk kita mengkritisi konteks persidangannya ini, karena memang ada masalah kerancuan sejak awal tanpa menegaskan atau memberi trial kepada pengadilan, karena urusan pengadilan memang ada pada kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri. Saya kira sampai di situ dulu, Mas, penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Cara ini ada satu yang raise hand mungkin dari Andin Rusmini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Ibu Andin, saya dosen di Yogyakarta. Yang ingin saya berikan sedikit ini ya, pernyataan atau menyikapi hukum yang terjadi sekarang ini. Beberapa tahun belakangan ini hukum kita sepertinya menjadi olok-olokan gitu. Olok-olokan dari warganet atau dari netizen yang ada di sosial media, di mana berita-berita yang sekarang itu rata-rata sudah masuk di Facebook, di Instagram, yang mana juga yang membaca atau melihat berita tersebut adalah tidak semua orang tua, ada juga anak kecil. Bahkan anak kecil sekarang pun bisa memberikan komentarnya terhadap hukum yang terjadi sekarang ini. Mereka sudah bisa membandingkan hukuman yang akan atau ditujukan kepada kasus Novel Baswedan ini yang hanya dituntut dengan hukuman sekitar 1 tahun penjara dari jaksanya.
Padahal tindak pidana yang dilakukan itu sudah membuat cacat seseorang, dan seseorang itu adalah pejabat publik di KPK, bukan orang sembarangan. Anak kecil sekarang sudah bisa membandingkan dengan hukuman yang diterima oleh, saya contohkan, nenek-nenek yang mencuri jati atau mencuri kakao yang dihukum sampai 5 tahun atau 15 tahun penjara. Bagaimana hukum kita ke depannya gitu. Dari pemerintah sendiri harusnya ada lebih cepat merespon dari banyaknya protes atau respon dari masyarakat yang kurang puas dengan hukum kita sekarang ini. Kita flashback ke belakang pada saat pemerintahan SBY, saya contohkan. Pada saat kasus cicak versus buaya, itu yang jilid 1 maupun jilid 2, setiap ada kasus dari KPK ataupun pejabat publik yang muncul, Presiden SBY saat itu pasti langsung mengadakan konferensi pers. Gunanya apa? Itu untuk menenangkan atau mengkondusifkan keadaan dari masyarakat. Kalau dari yang kita lihat sekarang, hukum yang terjadi sekarang ini rata-rata walaupun kasusnya itu besar ataupun heboh, rata-rata tidak ada istilahnya dari pemerintah itu yang bertujuan untuk menenangkan dari masyarakatnya. Yang ada malah lebih banyak komentar-komentar negatif di media sosial ataupun dari Facebook dan lain-lainnya, itu memandang negatif dari hukum itu sendiri gitu. Jangan sampai, maksud saya, ke depannya hukum kita tidak dianggap lagi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan rata-rata mereka sampai membandingkan dengan hukum yang ada di negara lain. Saya lupa negaranya. Kalau nggak salah di India atau di Bangladesh, ada kasus yang serupa, itu penyiraman air keras terhadap seseorang, bukan pejabat publik, hanya orang biasa, itu diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan di kita, pejabat publik dan juga seorang polisi, pejabat publik KPK disiram dengan air keras sampai matanya cacat, itu hanya diberikan, dari jaksa itu menuntut cuma 1 tahun penjara. Kita ada orang yang mau mencontoh perbuatan seperti itu. Masyarakat lainnya dia mau mencontoh dengan menyiram air keras kepada orang lain, dan dia menganggap hukumannya cuma 1 tahun penjara. Saya tinggal beralasan itu perbuatan tidak disengaja. Bagaimana hukum kita ke depannya? Kalau dari pemerintahan atau respon dari pejabat hukumnya memberikan tuntutan yang kecil seperti itu, bukan berarti saya menyalahkan jaksanya, tapi maksud saya tuntutan dari seorang jaksa, biasanya kalau tuntutan dari jaksa itu lebih besar dulu, baru nanti dari pihak pengacara itu memberikan eksepsi dan lain-lain agar hukumannya turun. Ini kalau hukumannya di awal dituntut dengan 1 tahun, itu kita bilang seperti ini, pengacaranya diem aja juga, toh kecil yang dituntut, hukumannya cuma 1 tahun. Mungkin maksud saya kalau daripada membuat heboh masyarakat dengan komentar negatif dan lain-lain, dan respon yang negatif juga, mungkin dari pemerintah, khususnya dari presiden, sebenarnya presiden memang tidak bisa turun tangan di bagian hukumnya. Dia tidak bisa memutus bagaimana hukum itu akan diputuskan. Tapi paling tidak, presiden bisa memberikan istilahnya kalau kita itu memberikan mendamaikan antara konstitusi dari yang kepolisian, kemudian dari kejaksaan ini, karena memang kejaksaan dan kepolisian itu di bawah presiden. Paling tidak ada wewenang presiden untuk memberikan istilahnya, jangan sampai membuat kejaksaan itu dianggap remeh oleh orang lain hanya karena dengan satu kesalahan penuntutan yang hukumannya terlalu kecil dengan kasus yang besar, dengan alasan yang tidak sengaja gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam terima kasih kepada Mbak Andin. Bagi teman-teman mungkin ada yang masih ingin bertanya. Saya persilakan kepada teman-teman. Ya, dari Video Seno, saya persilakan. Halo, Mas Haryo Widioseno. Ya. Ya, silakan. Ya. Kemarin saya sempat dengar diskusi mengenai isu KPK ini. Cuman ada beberapa narasumber yang bicara kalau penguatan KPK ini harusnya dalam lingkup hanya dalam lingkup penguatan KPK hanya dalam lingkup dan serius, bukan kejahatan extraordinary crime. Yang saya tanyakan cuman bagaimana penjelasan terkait teori dan prakteknya terkait perbedaan antara serious crime dan extraordinary crime. Halo? Ya, baik. Berarti perbedaan antara serious crime dengan extraordinary crime ya, Pak? Iya, dalam sudut pandang teori dan prakteknya. Oke. Mungkin dari pembicara, saya persilakan. Pak Zainal atau Pak Dedi mungkin, atau Bang Donald, silakan. Saya duluan deh, karena saya harus berangkat ke kampus. Ya, silakan Pak. Saya yang pertama tadi saya tidak terlalu paham pertanyaannya, karena pertanyaannya dia jawab sendiri sebenarnya. Sudah dijawab. Tapi saya setuju kalau soalan bagaimana tidak menjatuhkan marwah penegakan hukum. Karena kita negara hukum. Kita adalah negara hukum, dan hukum itu menjadi agenda penting. Nah, bagaimana tidak menjatuhkan penegakan hukum, itu kan ada 3 item hukum yang penting dan berkaitan. Kalau kita pakai analisisnya siapa? Friedman aja lah misalnya. Dia mengatakan ada 3 hal yang seperti jentera yang menggerakkan kincir. Ada yang namanya substansi hukum, ada namanya struktur kelembagaan hukum, dan ada yang namanya penegaknya, culture-nya, ya, kulturnya. Nah, di tingkat itu barangkali kita harus bicara soal bagaimana substansi hukum harus dibangun dengan baik. Dan kalau selama ini substansi hukum masih dibangun dengan cara acak-adut oleh pembuat penyusun legislasi, ya menurut saya kita akan sulit membayangkan penegakan hukum itu baik. Coba bayangkan undang-undang KPK dibuat secara jungkir balik seperti itu. Coba bayangkan omnibus law cipta kerja yang dipaksakan seperti itu. Coba bayangkan undang-undang Minerba yang seperti sulap-sulapan itu. Jadi poin saya adalah kalau kita bicara soal substansi hukum, jangan-jangan negara sendiri yang merobek-robek, merusak itu. Yang kedua adalah faktor struktur atau kelembagaannya. Nah, saya ngelihat kelembagaannya sendiri ini dikerjilkan juga oleh negara. Ya kan? Jadi ada wilayah kelembagaan yang bekerja secara menarik dan efektif, itu ditarik turun supaya tidak terlalu efektif. Ini menurut saya itu yang menjadi lemah. Dan yang ketiga tentu saja adalah culture-nya. Culture kita maupun culture penegak hukumnya. Saya membayangkan culture-nya pun dibuat berantakan sebenarnya. Kenapa? Dengan potret cara penegakan hukum seperti itu. Jadi kalau orang menganggap bahwa ada pengerdilan sistematis
terhadap hukum, menurut saya penanggung jawab terbesarnya adalah negara. Negara yang mempertontonkan cara penegakan hukum yang buruk, itulah yang akan di-remind oleh masyarakat, sehingga kemudian masyarakat akan memperlakukan hukum dengan cara begitu. Belum lagi memang praktik yang dilakukan negara tidak melakukan perlindungan. Coba bayangkan, orang sekarang bisa diancam dengan mudah, orang bisa direbut nomor HP-nya dengan mudah, data publik diperjualbelikan dengan mudah, dan negara tidak kunjung mengambil tindakan apa-apa di situ. Itu yang membuat orang bilang jangan-jangan pelakunya adalah negara gitu, atau orang yang direstui oleh negara. Coba bayangkan gejala yang dilaporkan oleh Tempo, gejala membajak, menyadap dan mengambil alih handphone aktivis, akun-akun media sosial, itu udah berkali-kali dilakukan. Dan menurut saya negara hukum dan demokrasi jangan-jangan ya kalau diperlakukan dengan cara begini berarti itulah yang merusak negara hukum dan demokrasi itu sendiri. Saya sih mengatakan begini, apa yang disampaikan di media sosial tentang orang kemudian mulai tidak percaya hukum, itu adalah buah dari yang ditanam oleh negara. Kalau negara menanamnya secara serampangan, ya buahnya ya seperti itu. Buahnya bonyok, buahnya tidak baik. Tapi kalau negara menanamnya dengan baik, memupuk, memperbaiki, menurut saya buahnya nanti masyarakat akan menaruh kepercayaan tinggi dan kemudian hormat pada penegakan hukum. Mas Donald dan kawan-kawan sekalian, saya Mas Dedi juga, saya pamit duluan. Saya harus ke kampus, sekaligus mau Jumatan di kampus, karena ada urusan saya setelah Jumatan, ada urusan saya di kampus. Termasuk masukan nilai-nilai, karena terakhir masukan nilai untuk mahasiswa mau yudisium soalnya. Itu ya. Mas Dedi, Mas Donald, saya duluan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sama teman-teman di UGM. Terima kasih, Pak Donald. Ya, saya menambahkan ya. Boleh? Sedikit? Iya, Pak, silakan. Baik, saya menambahkan ya sedikit tentang tadi soal extraordinary dan ordinary crime ya. Sebenarnya kalau kita bicara extraordinary itu adalah bagian dari harfiahnya ordinary crime ya. Karena kalau kita bicara soal the most serious crime, kejahatan serius, itu kan ada dalam konteks hukum pidana internasional. Ketika di Indonesia itu memahaminya bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM berat atau kejahatan. Ya. Nah, kalau persepsi korupsi menjadi kejahatan luar biasa itu karena memang pada konteks tipologi dan cara-cara serta jenis korupsi ini memang dia terstruktur sistematis ya, dan cenderung dilakukan secara bersama-sama sesuai pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor. Ya. Jadi kalau dalam konteks teori sebetulnya pemahaman mengenai extraordinary dan ordinary crime itu hampir sama. Tetapi kalau kita bicara most serious crime, ya itu adalah yang berkaitan dengan kejahatan HAM berat dalam konteks pidana internasional. Jadi agak dibedakan. Tetapi jenis-jenisnya masing-masing. Misalnya kalau kita bicara dalam hukum pidana internasional, jenis kejahatan internasional itu banyak sekali di situ ya. Itu konteksnya. Nah, korupsi ini sebetulnya juga ada dalam konteks serious crime juga ya. Nah, itu. Jadi nanti memang anomali, seolah ada anomali dalam karakteristik itu ya. Tetapi
saya ingin mengatakan bahwa ketika agenda pemberantasan korupsi saat sekarang menjadi persoalan yang cukup dilematis, apalagi kita tahu sendiri bahwa KPK sekarang cukup dibatasi dengan undang-undang yang sekarang ya, terutama dengan konteks keberadaan Dewan Pengawas, sehingga ini mencerminkan kegelisahan kita dalam konteks pemberantasan korupsi. Meskipun saat ini warna-warninya masih kita lihat karena sudah ya meskipun baru satu kemarin kalau tidak salah OTT-nya ya, tapi apakah itu bisa diukur hanya dengan OTT? Ya, saya bilang relatif. Tapi persoalan yang muncul ke depan adalah memang apakah kemudian bisa kita mendorong KPK yang ada untuk menegaskan bahwa pemberantasan korupsi yang masih menjadi PR itu harus terselesaikan. Ya, sebagai contoh tadi misalnya adalah konteks Harun Masiku seperti dikatakan oleh Mas Donald, ini kita belum tahu nih kerja-kerja untuk menangkap Harun Masiku seperti apa. Padahal itu sudah gamblang betul ya persoalan-persoalan ini yang menjadi PR pemberantasan korupsi kita. Nah mungkin karena sebentar lagi Jumatan, Mas ya, saya juga harus ini prepare lah begitu. Jadi saya langsung closing statement juga bahwa diskusi ini adalah diskusi yang sangat baik di tengah persoalan agenda pemberantasan korupsi, dan kemudian ketika kita percaya dengan hukum maka semestinya pahami hukum itu dengan baik, terutama hukum pidana, karena persoalan kepastian hukum itu akan mencerminkan keadilan. Ketika misalnya itu tercederai, maka kemudian tentu keadilan itu akan menjadi satu ketidakpercayaan oleh masyarakat dan hukum. Ini yang tidak kita inginkan. Tetapi terakhir sekali, meskipun keadilan itu seolah-olah tercederai, saya ingin mengutip kembali sebuah adagium atau asas fiat justisia ruat kelum, meskipun ya keadilan itu meskipun langit runtuh ya, keadilan mesti terus ditegakkan di muka bumi kita ini. Kita harus perlu untuk menyuarakan hal yang tidak semestinya itu di masyarakat memang wajar ketika fakta yang tersampaikan itu benar. Ya. Itu saja Mas Mandalika yang bisa saya sampaikan sejauh ini, dan terima kasih undangan diskusinya BEM FH UNES kepada saya. Saya tentu terbuka apabila ada undangan diskusi lainnya. Gitu. Terima kasih Mas Mandalika. Ya, terima kasih Pak Dedi untuk waktunya dan juga kesempatannya untuk hadir di diskusi kami. Mungkin dari Bang Donald Faris ada tambahan? Ya, makasih moderator. Saya sebenarnya sudah terjawab tadi, tapi mari sama-sama kita memperbaiki dan menjaga hukum di Indonesia. Tugas kita lah sebenarnya, salah satunya sebagai elemen masyarakat sipil untuk mendorong perbaikan. Bagaimana cara mendorong perbaikan? Yang mengawal dan mengkritisi proses-proses hukum yang janggal. Tentu tidak hanya bicara kasuistis di dalam kasus ini saja, tapi banyak kasus-kasus yang lain justru di mana hukum dikekang. Problem hukum yang tidak dihormati, yang tidak dihargai sebenarnya tidak hanya datang dari masyarakat yang mengolok-olok. Kalau meminjam bahasa Bu Andin Rusmini tadi yang bertanya, tetapi ketidakpatuhan dan mengolok-olok hukum justru lebih banyak datang dari penguasa. Betapa banyak putusan-putusan PT UN, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diabaikan oleh negara. Belum lagi banyak hal.
Dari pidana juga banyak sekali kasus salah tangkap, harusnya ada ganti kerugian tapi tidak dilakukan. Jadi kalau mau ditarik sebenarnya jangan-jangan yang lebih banyak tidak menghargai hukum itu adalah negara sebenarnya dibanding dengan masyarakat. Nah, menurut saya ya tugas bersama kita menghargainya. Bagi kita yang orang hukum, kalau hukum rusak itu adalah seluruh masyarakat yang terkena dan sulit untuk memperbaikinya. Sementara kalau jalanan yang bolong, Anda pasti paham kalau jalan bolong itu ke siapa maksudnya kan, benarnya kan. Jalanan yang bolong itu paling hanya beberapa orang saja yang mungkin terperosok masuk ke sana, atau kemudian perjalanan orang menjadi tidak nyaman. Hanya segelintir orang yang akan merasakan dampak negatifnya. Sementara kalau hukumnya rusak, manfaat kerusakannya itu ke bawah kemana-mana. Jadi tugas kita lah sebenarnya mengkritisi, karena kekuasaan itu prinsipnya harus dikritik dan dikawal. Tidak semua dan banyak sekali orang-orang yang berada di kekuasaan itu justru menggunakan hukum sebagai instrumen untuk menjaga kekuasaan. Di situ yang menurut saya yang harus kita kawal. Itu saja, saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada kawan-kawan UNES. Semoga kita punya waktu lagi di lain kesempatan untuk berdiskusi dengan topik-topik yang berbeda, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, mungkin terkait karena kita keterbatasan waktu, jadi untuk diskusi hari ini saya cukupkan. Dan terima kasih atas penyampaian materi yang sangat baik dari Pak Dedi, Pak Donald, dan juga Pak Zainal yang sudah meninggalkan room terlebih dahulu. Saya berharap teman-teman di sini juga bisa tetap berpikir kritis, karena saya mengambil kesimpulan bahwa kita perlu mempertanyakan apakah justru negara kita yang menjadi pelaku utama di dalam setiap kesalahan atau bahkan mundurnya agenda anti korupsi di Indonesia gitu. Dan ini menjadi pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, dan saya harap teman-teman bisa juga mengkritisi apakah benar bahwa aktor utama justru negara atau memang siapa gitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya simpulkan, dan teman-teman juga mungkin punya kesimpulan sendiri mengenai diskusi kita pada hari ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman agenda diskusi yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Semarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya akan menutup agenda kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.